Shalom, sukacita yang sangat luar biasa yang boleh diberikan Tuhan kepada kita. Salam PPGT untuk kita semua rekan-rekan pemuda. Saat ini kita kembali dalam perenungan mingguan PPGT Klasis Kutai Timur. Untuk itu kita akan bersama-sama bertumbuh dan berakar oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita meminta tuntunan dari kuasa Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk menaikkan segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Kami datang di tengah keterbatasan kami ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu untuk terus bertumbuh dan berakar dalam kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkata kepada mereka, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu hendaklah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta ini adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu,
Maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sambil kata. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu mencari Tuhanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak, ia sampai memalukan. Maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan, terlebih menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan satu tuntunan tema, yaitu kemuliaan dalam bejana tanah liat. Kemuliaan dalam bejana tanah liat. Kemuliaan diartikan sebagai suatu penghormatan atau suatu keagungan yang dimiliki seseorang. Nah, kuasa dan kemuliaan ini itu identik dengan otoritas Tuhan dalam kehidupan manusia. Sedangkan bejana tanah liat adalah manusia, yaitu gereja, diri kita sendiri yang dibentuk, yang diproses oleh Tuhan. Nah, tema kita mengatakan kemuliaan dalam bejana tanah liat. Apa yang ingin Tuhan berikan, apa yang Tuhan ingin bentuk dalam diri kita dalam bejana tanah liat. Dalam pembacaan kita, Elia, saudara-saudara, Elia ini seorang yang muda ya, seorang muda, bukan seorang yang tua, kakek-kakek dan semacamnya, tetapi seorang yang muda yang dipakai Tuhan dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ia terangkat ke sorga. Kalau kita baca di ayat yang pertama, di mana menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia. Apa yang terjadi? Kenapa Elia dipilih oleh Tuhan? Kenapa Elia diangkat ke sorga? Nah, saudara-saudara, Elia ini di masa mudanya itu dekat dengan Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan di masa mudanya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dia diangkat karena ia menabur pada masa mudanya. Elia ini orang yang biasa, bukan orang yang terpandang yang memiliki pendidikan yang sangat luar biasa, tetapi Elia di sini adalah orang yang biasa yang dipakai Tuhan untuk dijadikan alat kebenaran firman. Dia diangkat oleh Tuhan bukan karena kehebatannya, tetapi Tuhan memakai setiap orang di tengah kelemahannya, di tengah keterbatasannya. Nah, saudara-saudara, ini menjadi suatu pertanyaan bagi kita semua.
Elia yang sangat dekat dengan Tuhan di masa mudanya, yang menjadi pelaku firman. Lantas bagaimana kehidupan kita di masa muda ini? Ada banyak orang yang menikmati masa mudanya ya berfoya-foya. Selagi masih muda ya nakal-nakal saja dulu. Karena ada pepatah mengatakan nakal-nakal dulu baru sukses. Tidak ada berkat yang diberikan di masa mudanya. Karena memandang masa muda itu adalah masa yang berkobar-kobar, saudara-saudara. Masa muda itu adalah masa di mana kita sangat semangat dan berkobar-kobar untuk menjalani sesuatunya. Makanya dalam lagunya Rhoma Irama, kalau kita tahu Rhoma Irama, seorang penyanyi dangdut, dia pernah mengatakan seperti dalam syair lagunya, darah muda adalah darah para remaja yang selalu merasa bangga dan tidak mau mengalah. Nah, masa muda adalah masa yang bersemangat. Namun pertanyaannya, sejauh mana kita memakai masa muda kita untuk bersama dengan Tuhan? Banyak orang yang hidupnya biasa-biasa aja, datang ke gereja, hari Minggu beribadah, tapi Senin sampai Sabtunya ya tidak ada kuasa Tuhan dalam dirinya. Karena lebih mementingkan dalam dirinya sendiri, kedagingannya sendiri, untuk memuaskan hasrat dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan dari tokoh Elia. Tidak perlu menunggu kita tua untuk memuji dan dipakai Tuhan. Tidak perlu menunggu diri kita lemah, diri kita menjadi tumbuh kumis, tumbuh jakun untuk memperlihatkan kedewasaan kita. Menurut saya, kedewasaan itu adalah pilihan. Kedewasaan itu tidak diukur dari usia, tetapi itu adalah komitmen yang diambil oleh seseorang. Karena dewasa itu adalah pilihan, dan dewasa itu tidak dituntut oleh usia. Sejauh mana kita memakai diri kita untuk dipakai Tuhan? Saya tidak tahu masa lalu kita semua. Saya tidak tahu bagaimana hati kita menyakiti hati sesama kita. Saya tidak tahu bagaimana masa lalu kita bersama Tuhan. Tapi izinkan saya mengatakan seperti ini. Di masa muda kita adalah masa untuk dipakai Allah untuk menyatakan kebenaran firman. Karena masa muda adalah masa yang membuat diri kita terus bertumbuh. Jangan pernah menunggu untuk tua untuk berkarya bersama Tuhan. Tetapi pakailah masa muda kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, karena kita berharga di mata Tuhan, kita serupa dengan segambar dengan Tuhan. Kita adalah ciptaan yang sempurna. Untuk itu, pakai diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan andalkan diri kita. Kita adalah manusia yang terbatas, yang penuh dengan dosa. Tapi kita punya Tuhan yang melayakkan diri kita. Karena Tuhan memakai kita di tengah keterbatasan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan itu baik, memakai diri kita. Seperti Elia, ia terangkat ke surga, bukan karena kehebatannya, tetapi memberi diri untuk menjadi pelaku firman. Roh Kudus menuntun kita untuk terus bertumbuh dalam menjadi alat kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami di tengah-tengah pada saat ini. Pakai kami Tuhan di tengah masa muda kami. Jadikan kami alat kebenaran firman-Mu. Bentuk kami Tuhan seperti bejana-Mu. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami Tuhan, bukan karena kelebihan kami, tetapi Engkau memakai kami di tengah kelemahan kami. Karena Engkau yang melayakkan kami dengan kuasa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami kaum pemuda memberikan diri kami untuk berkomitmen untuk dipakai sebagai alat kebenaran firman.
Urapi kami ke Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bentuk kami dengan bejana-Mu yang sempurna. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita pada saat ini. Kiranya kita terus berakar dan bertumbuh dalam Kristus di masa muda kita. Pakai masa muda kita untuk melayani Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu untuk terus bertumbuh dan memperkenalkan Kristus di masa muda kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.